Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Melihat begitu banyak antusias dari para penonton video saya, mungkin saya akan memikirkan ulang untuk mengupload video dalam jangka waktu 1 minggu sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk supportnya karena channel ini sudah mencapai 1000 subscriber dalam jangka waktu 1 bulan. Tanpa support dari kalian, mungkin rekapan manga dari Tokyo Revenger tidak akan berlanjut sampai sekarang. Jadi, video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 101 sampai chapter 110. Video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Saya juga meminta maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin agak berbeda dari segi percakapan, di mana saya akan mencoba melakukan yang terbaik dalam membuat video. Daripada berbahasa basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Takemichi berhasil melayangkan pukulan ke Taiju, terlihat semua orang heran karena Takemichi berhasil membuat bos Black Dragon bertekuk lutut di hadapannya. Di sana Takemichi berkata bahwa dia akan melindungi Yasuha untuk Akai. Dan Akai pun mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah menolong Yasuha. Waktu dia bercerita soal dia yang menghentikan Yasuha untuk dipukul, itu hanyalah sebuah kebohongan. Selama ini Yasuha lah yang selalu melindungi dia dari Taiju. Jangankan untuk melawan Taiju, untuk menatap mata dan berdiri di depannya saja membuat Akai sangat ketakutan. Takemichi pun berkata kepada Akai, "Kau sangat payah, Akai, tapi dibandingkan dengan dirimu, aku jauh lebih payah." Terlihat Mitsuya juga mencoba untuk menyemangati Akai. Takemichi, Mitsuya, dan juga Shifuyu bersiap untuk menghadapi Taiju. Kita akan flashback ke kehidupan Akai, Taiju, dan Yasuha saat masih kecil, di mana terlihat ada seorang wanita yang berbaring di rumah sakit. Wanita itu adalah ibu dari Taiju, Akai, dan juga Yasuha. Terlihat juga ada Yasuha yang sedang menemani ibunya di rumah sakit. Ibunya pun berkata bahwa dia akan melindungi Yasuha. Setelah kematian ibunya, terlihat Yasuha pergi ke pemakaman ibunya. Di depan makam ibunya, Yasuha berkata bahwa Akai akan mulai bersekolah hari ini. Dan jangan khawatirkan semuanya, Yasuha akan menjaga keluarganya. Dan Yasuha pun berkata sambil meneteskan air mata, apakah dia bisa memeluk ibunya suatu saat nanti. Setelah kematian ibunya, Taiju menjadi sangat brutal di rumahnya. Setiap hari dan setiap saat dia selalu mengajar saudaranya. Terlihat di sana Akai selalu disiksa oleh Taiju. Yasuha yang ingin menolong Akai, dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Taiju. Tiba saatnya di mana Kisaki mengatakan semua rencana yang akan Akai lakukan soal dia menusukkan pisau ke Taiju. Dan Kisaki pun menghasut Yasuha untuk menolong Akai dan membunuh Taiju sambil dia memberikan sebuah pisau kepada Yasuha. Kita kembali ke pertarungan. Di situ terlihat Akai yang sudah bersemangat lagi, dan dia pun ikut bertarung bersama dengan teman-temannya. Dan Akai pun berkata walaupun ini yang terakhir kalinya, dia akan melindungi Yasuha. Akai dan Takemichi pun langsung berlari ke arah Taiju. Yasuha pun mengucapkan terima kasih dan terlihat ada sebuah bayangan ibunya yang memeluk Yasuha dari belakang. Di pertarungan itu terlihat Mitsuya, Shifuyu, dan Takemichi sudah kelelahan. Dan juga terlihat Akai yang berdiri sambil memegang Takemichi. Tiba-tiba terdengar suara motor dari luar. Mitsuya pun berkata bahwa suara motor itu adalah motornya Mike. Terlihat Mike yang datang dan memasuki gereja sambil mengucapkan Merry Christmas. Di sana Mike sangat marah kepada Mitsuya karena dia sudah melanggar janjinya untuk tidak berurusan dengan geng Black Dragon. Dan berkata kepada Mitsuya, bila dia mati, saudara kita Baji akan sangat sedih. Dan Mike pun berjalan menuju ke arah Taiju. Saat Takemichi senang akan kemunculan Mike, Takemichi pun tiba-tiba memikirkan tentang perkataan Kasutora di masa depan, bahwa Toman berubah karena Mike berubah, dan juga Mike tidak mempercayai teman-temannya lagi.
Tiba-tiba Takemichi berpikir untuk menghentikan Mike yang akan bertarung dengan Taiju. Bila Mike bertarung dengan Taiju, itu akan merubah Mike menjadi kejam di kemudian hari. Di mana pada saat Kisaki dan Takemichi bekerja sama, di sana Takemichi berencana untuk merayu Mike bertarung dengan Black Dragon. Namun Kisaki mengatakan bahwa Mike yang sekarang belum siap untuk pergi berperang. Seperti yang kita tahu, Kisaki berkata seperti itu supaya terlihat baik di depan Takemichi. Dan juga kita tahu bahwa sebelumnya Mike sudah kehilangan sahabatnya, yaitu Baji. Dimana kehilangan sahabatnya itu membuat Mike terpukul dan juga Mike belum siap untuk berperang saat ini karena mental yang Mike miliki belum stabil. Dan sekarang Kisaki memaksa Mike untuk bertarung dengan Taiju, di mana dia menggunakan Mitsuya sebagai kambing hitam. Dimana sebelumnya Mike mengatakan kepada Mitsuya untuk melupakan soal Black Dragon karena Mike tidak ingin kehilangan sahabatnya lagi. Namun ternyata Mitsuya pergi untuk melawan Black Dragon, dan pada akhirnya Mike harus menyelamatkan sahabatnya. Dimana itu adalah awal Mike di masa depan tidak mempercayai temannya lagi. Kita balik ke cerita. Seketika itu Takemichi pun memikirkan bahwa semua ini adalah rencana Kisaki. Saat Takemichi akan mengatakan untuk berhenti, tiba-tiba Mike dipukul oleh Taiju dan membuat Mike tak sadarkan diri hanya dengan sekali pukulan yang dilayangkan oleh Taiju. Semua orang pun kaget karena Mike dengan sangat mudah dikalahkan oleh Taiju. Terlihat Mitsuya yang sangat marah dan berlari ke arah Taiju. Tiba-tiba Mike bangkit dan mengatakan ini belumlah selesai. Dan akhirnya Mike dan Taiju pun berhadapan lagi, di mana Inui dan Kokonoi sangat percaya bahwa Taiju bisa mengalahkan Mike. Mike dan Taiju pun bertarung. Namun kecepatan Mike bukanlah lawan dari Taiju, di mana Mike langsung menendang Taiju sehingga membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Beda dengan Mike, di sini Taiju tidak bangkit lagi, sehingga membuat semua orang kaget. Inui Kokonoi pun tak percaya bahwa Taiju bisa dikalahkan. Mike pun mengeluarkan jimat, di mana jimat itu adalah peninggalan Baji, serta Mike berkata bahwa dia bisa kuat seperti ini karena Baji dan juga teman-temannya. Melihat Mike berkata seperti itu, Takemichi pun berpikir bahwa Mike tidak akan berubah menjadi jahat. Saat Mike akan mengajak semua temannya untuk pergi, tiba-tiba Taiju bangun, di mana dia dibantu oleh Inui untuk berdiri. Taiju berkata bahwa ini belum berakhir, dan juga ini adalah akhir dari Toman. Mike pun menjawab bahwa geng Black Dragon adalah yang terkuat, namun geng Black Dragon adalah geng yang tidak memiliki perasaan. Pada saat itu, Taiju langsung menyuruh Kokonoi untuk memanggil semua anggota lainnya. Saat Kokonoi berjalan keluar, dia pun kaget dan menyuruh Taiju untuk melihatnya. Ternyata semua anggota Black Dragon sudah kalah, dan terlihat ada Draken yang sedang duduk di tangga. Dan juga Mike pada saat itu mengatakan bahwa geng Black Dragon kalah dan Toman-lah yang menang. Ini adalah kedua kalinya geng Black Dragon kalah di tangan Toman. Di sana juga Takemichi berhasil untuk merubah masa depan. Dia berhasil menggagalkan terbunuhnya Taiju, serta dia berhasil membuat Mike tidak merubah menjadi kejam. Takemichi pun pingsan dan dia digendong oleh Mitsuya. Mike pun berkata bahwa Takemichi lah yang MVP pada malam ini. Terlihat Taiju yang terduduk lemas atas kekalahan Black Dragon. Di sana Inui langsung pergi meninggalkan Taiju karena dia kalah dan lemah melawan Mike. Inui pun mengajak Kokonoi untuk pergi, dan akhirnya Kokonoi pun mengikuti Inui untuk pergi. Melihat Taiju yang terduduk lemas, Akai pun menyemangati Taiju untuk bersemangat. Yusuha pun juga mengatakan kepada Taiju bahwa kita adalah keluarga. Yusuha dan Akai pun pergi meninggalkan Taiju yang sendirian di bawah hujan salju. Kita balik ke Takemichi, di mana dia tersadar dari pingsannya yang sedang berboncengan motor dengan Mike. Dan Mike pun mengantarkan Takemichi ke suatu tempat. Takemichi yang kaget diantarkan kemana, tiba-tiba muncul Hina di hadapan Takemichi. Hina di sana berkata bahwa dia sudah tahu semuanya, di mana ayahnya yang menyuruh Takemichi untuk memutuskan hubungannya dengan anaknya. Takemichi pun meminta maaf kepada Hina dan mengatakan bahwa semua ini untuk menyelamatkan nyawa Hina.
Pada saat itu Hina kaget atas apa yang dikatakan Takemichi soal dia yang akan menyelamatkan nyawanya. Dan Takemichi pun mengatakan semuanya soal masa depan, di mana Hina akan mati dan sekarang dia berjuang mati-matian untuk merubah masa depan dan menyelamatkan semua orang. Takemichi pun juga mengatakan kepada Hina, apakah kita bisa kembali lagi? Hina pun meneteskan air mata, di mana dia yang melihat Takemichi berbicara seperti itu. Dan dia pun mengatakan bahwa kita bisa kembali lagi seperti awal. Ternyata pada saat itu disaksikan oleh ayah dan ibunya Ina dari lantai atas. Dan Takemichi pun pergi mengendarai motor bersama dengan Mike. Dan tibalah Takemichi dan Mike di sebuah taman. Di sana Mike bercerita soal kakaknya yaitu Shinjiro, di mana Takemichi ini mirip sekali dengan Shinjiro. Mike juga mengatakan bahwa Takemichi sangatlah kuat. Toman bisa menang karena berkat Takemichi. Tibalah malam tahun baru, di mana terlihat Takemichi dan Hina pergi ke sebuah kuil. Di sana mereka bertemu dengan Akai, Yusuha, Mitsuya, dan juga adik-adiknya Mitsuya. Saat Takemichi mencoba untuk menyapa adik-adiknya Mitsuya, terlihat mereka tidak menyukai Takemichi dan langsung berlari ke arah Hina. Ternyata setelah kekalahan Teju langsung pergi dari rumah. Dan juga Teju mengatakan bahwa Akai sudah sangat kuat untuk melindungi Yusuha sekarang. Serta Teju juga mengatakan semua ini berkat Takemichi yang sudah merubah Teju, Akai, dan juga Yusuha. Dan Teju pun mengucapkan selamat tinggal kepada Yusuha. Terlihat Yusuha mulai menyukai Takemichi, di mana itu membuat Akai sangat kaget. Karena Akai mengira bahwa Yusuha menyukai Mitsuya, sedangkan Yusuha hanya menganggap Mitsuya sebagai saudara. Di sana Takemichi juga bertemu dengan anggota Toman lainnya dan mereka pun mengucapkan selamat tahun baru. Di suatu tempat seperti dermaga, terlihat Kisaki dan Hanasuji sedang berbincang. Di sana Kisaki berkata bahwa ini belumlah selesai. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya, serta follow akun Instagram dari channel ini, dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai, dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.